Astri Sabila. Bisa dipanggil Kak Sabila atau Kak Bila, terserah. Asalkan jangan selain dari nama itu, ya. Bisa. Sebelum kita masuk ke materi kita, Kakak ingin membawakan materi pembelajaran tentang sejarah Nabi Muhammad atau kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ice breaking dulu. Ayo tutup semua bukunya. Ice breaking, kita main game. Berdiri. Berdiri. Berdiri loh. Ayo. Berdiri. Kalau diingat ya, diingat. Kalau kakak bilang tepuk satu, adik-adik bilangnya yes. No. Apa? Yes. Kalau kakak bilang tepuk dua, adik-adik semua bilangnya oke. Apa? Oke. Kalau kakak bilang tepuk tiga, adik-adik bilangnya semangat. Kalau tepuk empat, konsentrasi. Kalau tepuk lima, siap belajar sambil duduk, lipat tangan cepat. Yang cepat bisa? Bisa? Ayo, berdiri. Kita mulai dari sekarang, dari pemanasan dulu ya. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Siap belajar? Hai. Halo. Oke, langsung saja di sini kita ingin menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu, kakak ingin menjabarkan silsilah Nabi atau keturunan Nabi. Ini namanya silsilah. Ini pohon silsilah. Apa? Nabi Muhammad. Nama ayah Nabi Muhammad siapa? Abdullah. Kakeknya? Abdul Muthalib. Kakeknya lagi namanya Hashim. Di atasnya Abdi Manaf, Qusay dan Kilab. Jadi Abdullah dan Aminah ini rupanya saudara. Tapi saudara jauh. Jumpanya di kakeknya bernama Kilab. Siapa kakeknya? Kilab kakeknya. Oke, masuk. Nama ibu Nabi Muhammad siapa? Aminah. Oke. Jadi Abdullah ini nama ayahnya Nabi Abdul Muthalib. Sebelum Abdul Muthalib nikah sama Abdullah, Abdul Muthalib ini memiliki anak yang 9. Jadi kalau kata orang Arab itu, kalau si Abdul Muthalib punya anak 10, dia akan bersumpah, bernazar ingin membeli unta 100 unta. Satu unta aja harganya sekarang sama dengan Pajero, mobil Pajero. Bayangkan, mahal nggak? Kaya nggaknya Abdul Muthalib ini? Kaya. Satu unta setara dengan mobil Pajero. Apalagi 100 unta, kalikanlah. Banyak kan? Jadi setelah Abdullah lahir, Abdul Muthalib ini menjodohkan Abdullah dengan Aminah, anaknya si Abdul Wahab. Wahab nama ayahnya Aminah, seorang gadis dari Bani Zuhroh. Kalau si Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari Bani Hashim. Dari Bani apa? Hashim. Kalau ibunya dari Bani Zuhroh. Apa? Bani Zuhroh. Setelah mereka menikah dan beberapa tahun, Aminah ini hamil Nabi Muhammad, mengandung Nabi Muhammad. Dan Abdullah ini keluar kota bersama rombongannya. Dulu kalau keluar kota nggak kayak sekarang naik kereta, naik mobil, naik angkot, naik Grab. Kalau dulu jalan kaki, kalau nggak jalan kaki naik kuda, naik unta. Jauh bahkan berbulan-bulan. Misalnya dari kota Syam tahu Syam? Syam itu Palestina, ke kota ini Mekah. Itu berbulan-bulan, bahkan sampai setahun. Karena lama jalan kaki. Coba bayangkan jalan kaki, jauh nggak tuh?
dan meninggal. Akhirnya meninggal, dikebumikanlah dia. Siapa tadi yang meninggal? Setelah usai masa kehamilannya, tadi 3 tahun Nabi Muhammad sudah ditinggal sama ayahnya, 3 bulan di dalam kandungan. Setelah itu lahirlah Nabi Muhammad. Tanggal berapa, Rizka? Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal. tanggal berapa? 12. Tanggal berapa yang tahu? Tanggal 12 Rabiul Awal. Salah, bukan 15. 12 Rabiul Awal. Harus diingat setiap maulid. Kita maulid itu kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Maulid itu artinya lahir. Maulid lahir. Jadi kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun gajah. Kenapa kok disebut tahun gajah, Bang? Kenapa kok disebut tahun gajah? Karena pada masa itu, sebelum Nabi Muhammad lahir, datanglah pasukan bergajah ini menghancurkan Ka'bah yang dipimpin oleh Raja pada tahun 571 Masehi. Jadi, Raja Abraha ini dari kerajaan Habasyah atau Ethiopia. Habasyah, Yaman. Tahu Yaman kan? Yang membantu Palestina semalam itu Yaman. Ya kan? Jadi dulu itu Abraha itu dari situ, dari kerajaan Habasyah. Tapi tidak bisa, karena Ka'bah itu punya siapa? Punya manusia atau punya Tuhan? Punya Allah. Punya Allah kan? Jadi dikirimkanlah sama Allah itu segerombolan burung apa? Burung Garuda. Atau burung ayam-ayaman. Burung apa? Ababil. Tercantum di dalam surah Al-Fil ayat 1-5. Burung ababil itu membawa tanah liat yang terbakar, tanah liat dari api neraka. Coba api neraka, bayangkan api neraka itu kena manusia itu ngelebihi bom. Bom itu masih nggak seberapa sama api neraka. Bayangkanlah itu. Dan setelah beberapa tahun, peristiwa itu dinamakan peristiwa tentara bergajah, dan disebut juga kelahiran Nabi Muhammad itu sebagai tahun gajah. Masa kecil Nabi Muhammad, dulu kalau zamannya orang Arab dulu, Arab Badui, Arab yang terdahulu, itu kalau kita punya anak, bukan kita yang nyusui. Misalnya abang punya adik, bukan mama yang nyusuin, tapi orang lain yang lebih pintar dari kita. Jadi dulu kayak gitu, orang Arab itu ada tradisinya menyusui anak orang. Jadi si Halimah ini dari Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu biasanya orangnya cerdas-cerdas, pintar-pintar, bahasa Arabnya bagus, IQ-nya tinggi, kepintarannya tiada batas. Pintar. Jadi Halimah ini mencari anak-anak yang kaya, tapi dia tidak menemukan anak-anak yang kaya. Nampaklah Muhammad kecil di situ. Muhammad kecil itu udah yatim, nggak punya bapak, uang tak ada. Siapa yang menyusui? Nggak ada, karena dia dulu sederhana. Bapak tak ada, kasihan kan? Coba kalian dulu kecil, pas masih kecil nggak punya bapak, sedih kan? Halimah kasihan melihat Muhammad kecil. Diambillah si Muhammad dan disusuinya. Tiba-tiba ada peristiwa yang tidak terduga. Awalnya asinya Halimah Sa'diyah itu nggak ada awalnya. Tiba-tiba lepas Muhammad menyusui kepada Halimah, asinya keluar deras. Yang awalnya Halimah itu naik keledai. Tahu keledai? Keledai itu seperti kuda, tapi dia bukan kuda. Ditunggangi dulu, itu keledainya si Halimah itu udah kurus, lambat jalannya. Tiba-tiba pas dia membawa Muhammad, keledai itu berlari kencang. Itu mukjizat. Itu kuasa Allah. Dan sampai di rumah yang awalnya rumahnya Halimah Sa'diyah itu kering, kerontang, pecah-pecah, nggak ada kehidupan, gersam, nggak ada pohon-pohon. Tiba-tiba datang Nabi Muhammad,
sekelilingnya hijau. Rumputan itu tumbuh luas. Berarti Nabi Muhammad ini dari kecil aja udah membawa berkah. Makanya Islam ini disebut agama yang rahmatan lil alamin. Karena sebab siapa? Orang terpilih. Siapa yang terpilih nih? Nabi Muhammad yang membawa ajaran Islam. Setelah itu Muhammad kecil itu ngapain? Kerjanya Berdagang. mengembala Domba. kambing, apa lembu? Mengembala domba. Setelah itu usia 6 tahun, Muhammad kecil meninggallah ibunya, jadilah yatim piatu. Kasihan nggak? Masih kecil 6 tahun udah yatim piatu, nggak ada bapak, nggak ada ibu. Diuruslah Muhammad kecil bersama siapa? Kakeknya Abdul Muthalib. Tidak sampai di situ ujian Nabi Muhammad. 8 tahun meninggallah sang kakek Abdul Muthalib. Dibawalah Nabi Muhammad kepada pamannya. Siapa yang masuk pamannya namanya? Abu Thalib, pamannya yang baik hati. Tapi pamannya itu tidak masuk surga. Padahal pamannya itu membela Nabi Muhammad. Kenapa nggak masuk surga? Karena beliau tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Makanya ada orang Kristen yang pakai jilbab, itu percuma, nggak akan masuk surga kalau kita tidak mengerjakan yang pertama. Apa? Syahadat. Setelah meninggal itu setelah itu Nabi Muhammad dibawa oleh Abdullah, dan mereka pas usia remaja ngapain kerjanya Nabi Muhammad? Berdagang. Berdagang ke kota Syam, ke negeri Syam. Di sanalah beliau berjumpa dengan Siti Khadijah. Oke, sekian yang kakak sampaikan. Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Akhirul kalam, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dan mangsa. Iya, nggak nampak. Nggak nampak. Pulang kan? Ini namanya berhala, patung. Jadi orang Arab tuh punya kebiasaan buruk menyembah berhala, patung. Syirik orang itu, menduakan Allah. Jadi kita nggak boleh menyembah patung, percaya dukun. Jadi kita keluar dari agama. Siapa yang mamanya berobat ke dukun, nggak boleh bilang ya. Nggak terima sholatnya.
Udah?